Dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan. Seiring dengan perkembangan zaman, maka perkembangan teknologi juga semakin berkembang pesat. Data diri pribadi merupakan satu hal penting dari diri manusia, namun seringkali hal tersebut diabaikan. Lalu, apa itu data pribadi? Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28G ini merupakan dasar konstitusional dari perlindungan data pribadi. Apa saja sih yang termasuk data pribadi? Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, yang termasuk data pribadi adalah yang pertama, keterangan tentang cacat fisik dan atau mental, yang kedua, sidik jari, yang ketiga, iris mata, dan yang keempat, tanda tangan, serta yang terakhir adalah elemen data lainnya yang merupakan IP seseorang. Lalu bagaimana dengan data-data yang lainnya? Sebelum mengalami perubahan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mencantumkan bahwa nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, tanggal bulan atau tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, nomor induk kependudukan ibu kandung, nomor induk kependudukan ayah, dan beberapa isi catatan peristiwa penting merupakan suatu hal atau data pribadi penduduk yang harus dilindungi. Jadi, seperti data-data yang ada di kartu tanda penduduk pun juga harus dilindungi. Bagaimana sih undang-undang di Indonesia mengatur mengenai pelindungan data pribadi? Undang-undang di Indonesia telah mengatur tentang perlindungan data pribadi di berbagai sektor. Yang pertama, pemerintah itu wajib untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negara sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICPR. Yang kedua, dalam bertransaksi elektronik pun telah diatur tentang perlindungan data pribadi sesuai di UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa pemindah tangan data pribadi harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemilik data, sehingga semua data-data yang telah kita berikan dalam bertransaksi elektronik pun harus mendapatkan izin dari kita sebelum dapat diolah. Yang ketiga, UU Administrasi Kependudukan juga mengatur tentang perlindungan data pribadi seperti yang dicantumkan dalam pasal 79, yaitu kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan menunjuk menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi warga. Selanjutnya, terdapat peraturan OJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Peraturan ini menegaskan bahwa prinsip dasar perlindungan konsumen yang harus OJK emban adalah berdasarkan pada prinsip kerahasiaan dan keamanan data informasi konsumen. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi telah diatur dalam undang-undang di banyak sektor. Namun sayangnya, Indonesia sendiri belum memiliki undang-undang khusus untuk perlindungan data pribadi. Saat ini telah ada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, namun rancangan tersebut belum disahkan. Sebenarnya, apa sih bahaya dari tidak dilindunginya data pribadi? Yang pertama, tidak dilindunginya data pribadi dapat menyebabkan adanya pencurian identitas. Pencurian identitas ini dapat mengarahkan kepada kejahatan yang lain seperti penipuan atau penggunaan identitas untuk melakukan pinjaman online. Lalu bagaimana pertanggungjawaban hukum atas pencurian data diri? Ketika kita mendapati bahwa data diri pribadi kita dipakai oleh orang lain, terdapat dua hal dalam hukum yang dapat dilakukan. Secara hukum pidana, atas pencurian data apabila korban mengalami kerugian, pelaku dapat dipidana sesuai dengan pasal 51 UU ITE dan dapat dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Yang kedua, secara hukum perdata, selain diatur ketentuan pencurian secara pidana, atas pencurian data diri juga dapat diproses melalui hukum perdata sesuai yang diatur dalam pasal 26 UU ITE, yaitu dengan mengajukan gugatan.
Atas pencurian data pribadi, pelaku dapat dikenakan gugatan atas perbuatan melawan hukum dan korban dapat menuntut ganti rugi atas pencurian data diri tersebut. Untuk menghindari diri dari pencurian data, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk melindungi data diri? Yang pertama, kita tidak boleh untuk sembarangan dalam memberikan informasi mengenai diri pribadi. Pastikan untuk memberikan data kepada pihak yang tepat. Hal ini juga berlaku dalam setiap penggunaan aplikasi yang kita gunakan, di mana biasanya dalam melakukan registrasi, kita diminta untuk melakukan selfie dengan menggunakan KTP yang berisi data pribadi kita. Maka sebelum itu, pastikan dalam setiap memberikan informasi, kita harus memastikan bahwa pihak tersebut adalah pihak yang kredibel. Tidak jarang kita mendapatkan SMS melalui nomor yang tidak dikenal dengan iming-iming bahwa kita mendapatkan hadiah atau berisikan link yang tidak kita ketahui. Maka dari itu, kita harus waspada dalam membuka setiap link atau tautan yang diterima, terutama tautan yang dikirimkan melalui SMS, karena hal tersebut bisa saja mengarahkan kita kepada pencurian data pribadi. Link atau tautan yang kita terima dalam SMS tersebut, apabila kita tidak hati-hati, maka dapat mengarahkan untuk peretasan ponsel yang bisa melakukan pencurian data pribadi kita. Saat ini pun e-commerce atau transaksi online sudah berkembang pesat di masyarakat, sehingga dalam melakukan transaksi online ini pun kita harus melakukan double checking. Double checking ini dapat kita lakukan dengan memastikan bahwa pihak yang kita tuju untuk melakukan transaksi online merupakan pihak yang kredibel dan tidak terdapat unsur penipuan. Langkah selanjutnya, kita harus hati-hati dalam menggunakan aplikasi di ponsel dan membaca syarat dan ketentuan aplikasi yang kita gunakan. Kita harus selalu membaca syarat dan ketentuan karena aplikasi tersebut biasanya akan mencantumkan informasi diri mana yang akan dipakai dalam aplikasi tersebut, sehingga pencurian data diri pun bisa diantisipasi. Perlindungan data pribadi merupakan suatu hal penting di masyarakat saat ini, baik dalam penggunaannya secara online maupun offline. Kita harus selalu memastikan bahwa data pribadi yang kita berikan kepada pihak lain memang benar-benar sesuai dengan kepentingannya. Hukum di Indonesia juga telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan saat terdapat pencurian identitas. Namun, kita sebagai pemilik data tersebut juga harus selalu berhati-hati dalam menggunakan data tersebut. Maka dari itu, ayo lindungi data pribadimu.